hampir lumpuh. Iya. Dan masyarakat setempat itu juga agak panik dengan dahsyatnya bencana tersebut. Oleh karena itu, ya perlu keterlibatan berbagai pihak, termasuk dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota lain, serta masyarakat, terutama yang tidak terkena dampak dari bencana itu. Jadi kalau masyarakat yang sudah terkena dampak bencana tentu tidak maksimal, ya, bisa berperan serta, ya, bahkan kita lihat juga di Aceh, korban itu sendiri juga membantu diri sendiri dan keluarga serta lingkungan masyarakat sekitarnya. Tetapi tentunya bantuan yang dibutuhkan untuk bencana skala besar ini sangat terbatas kalau hanya diharapkan kepada si korban atau masyarakat setempat. Oleh karena itu peran semua pihak. Kemudian peran serta semua pihak bukan hanya pada saat terjadi bencana, tetapi sebelum, ya, pra bencana ini saya pikir ini lebih penting. Kenapa? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Abdullah Saleh tadi bahwa pencegahan atau meminimalisir bencana itu jauh lebih penting daripada menanggulangi bencana itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk mencegah terjadi bencana itu mudah kalau memang kita semua mau melakukannya atau sadar untuk melakukan itu. Contoh yang paling sederhana misalnya dalam membuang sampah saja misalnya, ya, kalau membuang sampah sembarangan juga bisa menyebabkan terjadi banjir. Banjir adalah bencana. Ya, itu ini kan bencana, bukan tanggulangi. mengundang, itu kan persoalan yang sangat sederhana yang barangkali itu perlu disosialisasikan, ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana. Begitu juga dengan pengusaha, ya, tentu perusahaan itu sudah menyediakan dana untuk CSR, ya, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan, baik pada masa kampanye masa bencana maupun sebelum bencana. Dan dana-dana yang dimiliki ini tentu harus digunakan sebaik mungkin, ya, diarahkan atau dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Jadi saya pikir kekuatan dari semua komponen ini kalau bisa dipadukan, ini tentu sangat besar, ya, untuk bisa melakukan penanggulangan ini. Ya, baik Bapak. Ya. Demikian tadi untuk Pak Irfan di Lampineng, ya. Lainnya masih kami nantikan pemirsa partisipasi dari Anda, dan kita beralih lagi mencoba melanjutkan kepada Pak Abdullah Saleh, Pak. Ini kanun penanggulangan bencana baru disahkan, Pak. Kira-kira apa saja ini, Pak, hal yang penting dimasukkan dalam kanun ini yang menjadi pokok isi kanun penanggulangan bencana, dan manfaat apa dan dampak apa ini yang dirasakan dan oleh siapa ini, Pak? Ya, kalau materi kanun penanggulangan bencana ini sebenarnya memang kalau kita bagi, selain dari tadi yang menyangkut masalah siapa yang diberi tanggung jawab dalam penanggulangan bencana tadi, ada pemerintah, ada peran instansi vertikal, kemudian ada peran lembaga adat, LSM, lembaga agama, ini peran swasta, ini lembaga badan usaha. Lalu kemudian ada juga isi dari kanun ini juga menyangkut apa saja yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana ini. Jadi dibagi ada tiga fase sebenarnya. Fase pertama itu pra bencana. Pra bencana ini upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir supaya, ya, mudah-mudahan ya tidak terjadi bencana gitu. Kalau terjadi bencana bisa ditanggulangi sehingga memang minimal risiko bencananya. Risikonya bisa diminimalisir, risiko bencananya. Kemudian pada saat bencana, itu apa saja yang harus dilakukan itu pada saat bencananya. Lalu kemudian setelah bencana, yang itu fase pasca bencana ini meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi kembali. Jadi inilah kalau fase-fasenya yang mesti dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana ini. Kemudian ada aspek-aspek yang tadi sasaran yang hendak dicapai melalui pengaturan ini pada tiga fase tadi. Ya, masyarakat
korban bencana ini, yang pertama masyarakat secara umum ya bisa terjaga, bisa terpelihara, bisa terhindar dari bencana. Masyarakat secara umum. Lalu kemudian secara masyarakat secara khusus yang korban bencana, terjadi bencana tidak bisa dihindari juga terjadi bencana. Kemudian ada korban ini pun juga mendapat penanganan secara patut, secara wajar, secara patut, sejak dari pertolongan pertama, lalu kemudian juga pada kalau memang ada perlu perawatan, pengobatan, kemudian juga pada penyediaan kebutuhan utama lah, kebutuhan pokok, kemudian sampai kepada sandang pangan sehingga nantinya bisa hidup layak kembali sebagaimana sedia kala. Iya, normal kembali juga. Dan di tahun 2010 lalu di salah satu kutipan dan juga wawancara nih Bapak sempat menyebutkan bahwa dalam kanun ini perlu dimasukkan ini penanggulangan korban bencana khusus ini untuk perempuan dan anak ini, Pak. Ya, memang korban bencana perempuan dan anak itu saya pikir juga yang kelompok rentan dia. Kelompok rentan kalau terjadi bencana yang rentan, sangat rentan itulah perempuan dan anak-anak. Jadi saya pikir juga menjadi perhatian utama kita itu untuk mengatasi, menolong kelompok-kelompok rentan ini. Jadi di dalam kanun ini juga diatur mengenai hal-hal ini kan. Jadi ya saya pikir juga persoalan perhatian kita kepada kelompok rentan, termasuk saya pikir juga bukan yang rentan bencana ini, bukan perempuan dan anak, juga termasuk orang-orang tua. Jadi kalau terjadi bencana, orang-orang yang sehat bisa dengan cepat dia menghindari dari bencana, tetapi orang-orang yang sakit-sakitan, termasuk orang-orang tua ini tadi kan. Ini bagaimana bisa kita upayakan sehingga memang mereka pun juga bisa terbantulah, terselamatkan. Baik Bapak. Nah, kita bicara soal kanun dan kemudian ini yang diperlukan ini langkah lanjutan yang diperlukan untuk pelaksanaan kanun ini, mungkin kepada Pak Jafar dulu Pak. Lebih ke arah strategi sosialisasinya ini bagaimana yang akan dilakukan pemerintah? Yang pertama saya pikir setelah ada kanun ini, setelah diundangkan kanun penanggulangan bencana ini, tentu yang pertama harus disiapkan oleh pemerintah adalah peraturan pelaksanaan dari kanun itu sendiri, yaitu ada beberapa peraturan gubernur yang harus segera dibuat. Dan ini penting karena beberapa ketentuan yang ada dalam kanun ini juga belum operasional. Artinya baru bisa dilaksanakan kalau sudah diatur lebih lanjut dengan kanun, dengan peraturan gubernur. Maka peraturan gubernur itu suatu hal yang sangat mendesak. Kemudian yang kedua, perlu disosialisasikan ke lingkungan pemerintah itu sendiri, apakah pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota. Kenapa ini penting? Karena salah satu tahapan atau fase dalam penanggulangan bencana adalah pra bencana. Masa atau tahapan pra bencana inilah yang sebenarnya banyak sekali yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota, yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya bencana atau minimal bisa meminimalisir dampak daripada bencana. Ya, dan ini melibatkan semua komponen. Ya. Semua instansi tadi yang disampaikan, ada instansi vertikal, misalnya ini juga perlu diajak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan bencana itu pada pra bencana dalam aktivitas instansi tersebut. Kemudian juga instansi-instansi dari pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota itu sendiri juga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bisa memiliki potensi terjadinya bencana. Oleh karena itu harus diantisipasi dari awal, ya. Jadi dari awal ini sudah harus dilakukan upaya-upaya agar kegiatan yang akan dilakukan itu
tidak menimbulkan bencana. Termasuk contoh yang sederhana misalnya dalam hal pemberian izin terhadap suatu kegiatan usaha. Apakah dengan izin yang diberikan itu kemudian dilakukan usaha, apakah bisa menimbulkan bencana atau tidak? Begitu juga dengan izin mendirikan bangunan. Apakah bangunan yang didirikan itu kalau terjadi bencana bisa menyelamatkan diri atau tidak? Jadi sebenarnya semua sektor itu memiliki potensi untuk terjadinya bencana akibat dari kegiatannya. Oleh karena itu dia juga memiliki peluang ya untuk mencegah agar kegiatan-kegiatannya tidak terjadi bencana. Bencana juga. Ya. Ya, ini banyak terkait dengan kanon-kanon mungkin tata kota dan lain sebagainya Ya, nih Pak. betul. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini menarik pembicaraan kita yang ke depan. Kita pemirsa masih akan melanjutkan perbincangan kita dan kami masih tunggu partisipasi Anda di 0651400171, pertanyaan, tanggapan maupun saran terhadap kanun penanggulangan bencana yang baru saja disahkan DPR Aceh. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.